Baiklah, kita lanjutkan materi proyek sistem informasi pengkajian kita ini ya, dengan menggunakan Microsoft Access ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat laporan tunjangan ya, seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat laporan potongan ya. Nah, di sini laporan potongan akan kita buat. Nah, untuk menu desainnya kita menggunakan form dari potongan saja, dari tunjangan saja ya, agar kita tidak perlu mendesain lagi. Jadi langsung kita copy saja ya. Laporan tunjangan kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Kita bikin laporan potongan di sini ya. Laporan potongan. Oke ya. Lalu ini kita rubah dulu desain view. Di sini kita rubah namanya laporan potongan ya. Oke, ini laporan potongan. Lalu di sininya kita rubah di formatnya, ini adalah laporan potongan ya. Oke, laporan potongan ya. Nah, ini di sini sama ya, mungkin seperti tunjangan. Nah, sekarang kita buatkan dulu laporan potongannya ya, kira-kira gitu. Ini kita masukkan dulu ya, sebentar kita masukkan dulu. Kita klik di sini ya. Ini datanya ke image ya. Lalu diklik di eventnya di sini, on kliknya kita arahkan ke makro, pilih open form ya, open form. Nah, kita ambil nama formnya adalah laporan potongan, kita simpan, close ya. Oke, nah kita buatkan sekarang query-nya ya. Create query design, saya ambil dari potongan dan kita ambil dari karyawan ya. Sama mungkin bagiannya kali ya, biar jelas gitu ya. Pertama ID potongan ya, lalu tanggal, lalu NIP, nama, bagian, dan masukkan deskripsinya serta jumlahnya ya, kira-kira gitu. Nah, di sini kita urut berdasarkan tanggal ya. Jadi yang baru masuk atau yang baru di entry itu adanya di paling atas ya. Urut berdasarkan tanggal. Kita kita rubah sekaligus ID-nya ya, captionnya maksud saya, ID, tanggal, lalu NIP ya, lalu nama karyawan, lalu bagian ya, lalu deskripsi ya, lalu jumlahnya ini ya, jumlah ya, terus formatnya standar dan decimal place-nya saya bikin 2. Oke, kita simpan, namanya potongan laporan itu ya. Kita lihat temannya tunjangan laporan ya, yang lain absensi laporan, tunjangan laporan, ini adalah potongan laporan. Oke ya, kita view hasilnya. Nah, ini ya, baru ada 2, lebarkan. Ini potongannya potongan koperasi ya, pinjaman ya. Oke, untuk menunya ya, kita aktifkan dulu ke menunya ya.
kita simpan. Ini home nya, lalu kita aktifkan menunya, laporan potongan, send view. Ini diklik ya, ini diklik, embeddednya kita arahkan ke potongan laporan ya. Ini ya, simpan, close. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat laporan potongan seluruhnya. Nah ini ya, ini adalah laporan dari total potongan atau transaksi potongan ya, siapa saja yang ada potongan di setiap bulan ini gitu ya. Lalu rincian, nah ini kamu ngelihat per orang ya, per orang. Berarti kita copy saja dari yang tadi ini ya, potongan jadi karyawan laporan ya, potongan karyawan laporan ya. Ctrl C, Ctrl V, potongan karyawan ya. Karyawan laporan ya. Oke ya, ini sudah ada. Nah, ini bisa dihapus nggak nih? Nah kalau bisa dihapus sebaiknya kita rubah dulu ya, supaya tidak bisa dihapus. Di send view, ini di sum ya, klik kanan total gitu ya. Oke, ini juga sama kayak ini, di send view, klik kanan total ya, supaya tidak bisa diubah ya datanya. Klik, nah ini udah nggak bisa diubah ya. Oke, begitu juga yang kedua ini ya, kita di send view, ini diarahkan ke eventnya adalah ke potongan karyawan laporan ya, simpan, close. Nah di sini cuman belum diarahkan ke karyawannya ya, kita lihat dulu laporan potongan. Nah ini siapa, misal Adi. Nah ini belum ya, kenapa? Karena belum di setting ya. Kita rubah dulu di sininya, di send view. Nah, ini berdasarkan NIP ya kriterianya, klik kanan, builder, payroll, POM. Di sini ada POM, namanya POM potongan. Nah ini laporan potongan. Nah kombonya kombo 19. Simpan, tutup. Kenapa saya ulang 19? Kita cek ya, klik, lihat ya 19 ya. Oke, kita tes aplikasinya. Laporan potongan Adi Putra. Nah ini Adi saja yang keluar. Jadi setiap bulan apa saja dia potongan, atau mungkin bulan berjalan. Kalau nanti sudah berjalan sampai ke Mei, Juni, Juli akan terlihat, cuman hanya nama Adi saja kronologinya gitu ya. Datanya belum kita isi ya. Lalu berikutnya adalah laporan per bulan ini ya. Per bulan ini kita coba ambil dari seperti ini tadi ya, laporan per bulan ini ya. Nah ini seperti ini. Jadi ini kita sekarang juga membuat per bulan ya. Nah per bulan itu kalau saya lihat dari transaksi tunjangan ya, kita lihat dulu di sini April. Nah ini di sum berdasarkan orangnya ya, setiap orang. Jadi setiap bulan itu satu orang memiliki ini berapa, memiliki potongannya gitu. Kalau ini tunjangannya gitu ya. Kita buat ya, create query widget ya, simple query widget. Saya ambil ke potongan ya, atau ke query saja yang sudah ini nih, yang sudah ada ya. Nah potongan laporan ini saya akan ubah tanggal, nama ya, NIP nama, bagian, deskripsi, jumlah. Next. Nah saya tambahkan di sini yang disummary adalah jumlahnya sama countnya. Oke. Next, per bulan ya kita bikin laporannya. Di sini namanya
apa tadi, laporan potongan bulan laporan ya, bulan laporan ya, sama ya urutannya. Oke, ini 1 bulan cuma satu-satu ya. Nah ini perbaiki dulu captionnya nih. Ini adalah ID, yang kedua adalah ini yang deskripsi ya, yang ini adalah jumlah, yang ini adalah count ya. Count itu adalah berapa dalam 1 bulan ya totalnya. Lalu ini berdasarkan bulan ya, berarti di sini kriterianya klik kanan, builder, payroll, form, all form. Nah ini potongan ya, form potongan. Nah di sini yang kedua nih kombonya 23, simpan, oke. Nah di sini kita arahkan ya, klik ke formnya, diarahkan ke event embeddednya ke form potongan bulan ya, potongan bulan laporan. Simpan, close. Kita simpan, tes aplikasinya, pilih laporan potongan per bulan April. Nah ini ada apa, laporan tunjangan combo. Oh ini salah nih, salah parameter nih. Oke, kita cek dulu ya. Oh ini ya berarti ya, kita lihat potongannya ya. Kita tutup dulu. Pertama kita pastikan dulu bahwa ini adalah laporan per bulan. Ke embeddednya kita lihat, nah ini masih tunjangan, rupanya salah. Ini ke potongan bulan ya, potongan bulan. Nah ini ya, simpan, terus kita ulang, laporan potongan bulan April, klik. Nah ini udah jadi ya. Oke, jadi kalau potongannya misalkan ada saya isi lagi ya data potongan ya. Oke, kita lihat potongan, data proses potongan, misalkan Ahmad, ini koperasi juga nih. Ya cuma 3 juta ya, berarti 300.000 pinjamnya. Lalu ini Pak Adi, ini Adi juga ada kasbon ya, kasbon dia berapa potongannya 350. Lalu Andi Hidayat, ini koperasi, dia 500.000. Oke, kita simpan, kita lihat di laporan potongan semuanya. Nah ini udah ada 5 orang ya. Tapi yang ada 2 orang ini di bulan April, kita lihat menggunakan bulan. Nah ini Adi Putra ini 2 ya, 2 kali transaksi, potongannya sampai 850.000 karena dia 2 transaksi. Nah ini data-data ini nanti akan kita masukkan menjadi potongan tunjangan dan absensi ya. Absensi itu potongan untuk proses penggajiannya. Oke, jadi ini untuk laporan potongan ya, kita sudah ada di sini ya, lengkap ya, per orang juga ada di sini. Nah gitu ya, sudah ada rinciannya. Baik, mungkin ini dulu untuk proses laporan terkait potongan ya. Saya kira ini saja dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.